Kebun Raya Bogor atau Kebun Botani Bogor adalah sebuah kebun botani yang sangat besar yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Luasnya yang mencapai 87 hektar membuat kebun ini menampung ribuan tanaman dan pepohonan. Karena hal inilah, kebun ini begitu indah dan sangat asri. Maka tak heran jika Kebun Raya Bogor ini dijadikan sebagai objek wisata favorit bagi warga yang ingin berkunjung. Namun siapa sangka, di balik keindahan alam yang ditawarkan oleh Kebun Raya Bogor, tersimpan kisah mistis dan kejadian janggal yang di luar nalar manusia. Hal ini tak lepas dari sejarah dan masa lalu yang menyelimuti Kebun Raya Bogor. Ditambah lagi, ada beberapa tempat di sudut Kebun Raya Bogor yang tidak terjamah oleh manusia. Tentu hal ini memberi kesan mistis dan menyeramkan. Berikut beberapa tempat mistis dan menyeramkan yang ada di Kebun Raya Bogor dalam episode Perjalanan Misteri. Komplek makam istri Prabu Siliwangi. Di balik keindahan Kebun Raya Bogor, tak banyak yang tahu bahwa di seberang Jembatan Merah terdapat komplek pemakaman yang konon usianya lebih dari 600 tahun. Komplek pemakaman tersebut merupakan jejak sejarah Kerajaan Pajajaran. Menurut pengakuan warga sekitar, bahwa di komplek tersebut terdapat 3 makam keramat. Yang pertama adalah makam Ratu Galuh Mangku Alam, yang konon merupakan istri dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Sedangkan 2 makam lagi adalah makam Mbah Jepra dan Mbah Baul. Jika dilihat dari sekeliling komplek, pemakaman ini memang berbeda dari tempat lainnya. Letaknya yang begitu tertutup dan berada di bawah pohon besar membuat pemakaman ini begitu gelap walaupun di siang hari. Konon katanya, ketika matahari mulai terbenam, komplek makam Ratu Galuh selalu dihindari oleh petugas keamanan. Bukan karena letaknya yang jauh ataupun sudah terlalu gelap, tapi mereka tidak mau melihat sosok harimau putih yang berada di sekitar makam. Konon, harimau ini milik Prabu Siliwangi yang ditugaskan untuk menjaga pemakaman Ratu Galuh. Bukan hanya itu, menurut salah satu petugas Kebun Raya Bogor ini, menceritakan bahwa dulu pernah ada salah satu petugas keamanan yang dikejar oleh kelelawar raksasa. Sayapnya yang berukuran kurang lebih 6 meter dan memiliki tubuh seukuran manusia dewasa. Dan pernah sekali sosok sang ratu pun menampakkan diri dalam balutan kebaya layaknya seorang ratu. Komplek pemakaman Belanda. Tempat selanjutnya yang dipercaya memiliki aura mistis di Kebun Raya Bogor adalah komplek pemakaman Belanda. Lokasi pemakaman ini tak jauh dari pintu masuk sebelah barat Kebun Raya Bogor. Komplek ini terdiri dari 42 batu nisan dan dinamakan makam Belanda karena memang yang dimakamkan di sini merupakan warga Belanda. Bukan sembarang warga, melainkan warga dengan jabatan tertentu. Misalnya
gubernur jenderal, dan ahli hukum. Komplek pemakaman ini ada sebelum Kebun Raya Bogor didirikan. Menurut warga sekitar, saat hari mulai gelap, sering terlihat banyak penampakan makhluk halus yang muncul di sekitar makam. Ada penampakan harimau, sosok lelaki yang berbadan besar dan berbulu lebat, dan yang paling sering dilihat warga adalah penampakan wanita berambut panjang dengan pakaian serba putih. Dan tak jarang pula terdengar suara-suara aneh seperti orang merintih kesakitan. Danau Gunting. Selain makam, tempat mistis selanjutnya adalah Danau Gunting. Danau ini terletak tak jauh dari Istana Bogor. Jika dilihat di sekeliling danau, danau ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Gemercik air yang khas dipadu dengan hijaunya tumbuhan membuat tempat ini memiliki daya tarik tersendiri. Terlebih lagi jika dipadukan dengan sosok Istana Bogor yang berdiri kokoh, tentunya memberi kesan tersendiri bagi siapapun yang datang berkunjung. Namun, suasana berbeda dapat dirasakan ketika matahari mulai terbenam. Aura mistis pun kental menyelimuti danau ini. Menurut pengakuan warga sekitar, di danau ini seringkali terlihat penampakan sosok noni Belanda dan siluman ular raksasa. Beberapa petugas kebun raya pun seringkali melihat penampakan noni Belanda di area danau. Si noni tersebut berjalan sendirian mengitari danau seraya bersenandung. Warga yang iseng memancing di area danau tersebut pun pernah diperlihatkan sosok ular raksasa yang muncul dari dalam danau. Bukan hanya sampai di situ, kejadian janggal yang pernah terjadi di Danau Gunting ini adalah pernah suatu ketika danau ini hendak dibersihkan dan dikeruk. Namun niat terkendala karena eskavator yang digunakan rusak secara tiba-tiba tanpa alasan yang wajar. Akhirnya beberapa pekerja pun datang ke seorang dukun untuk meminta bantuan. Namun usaha itu pun sia-sia karena sang dukun tak bisa mengusir penunggu danau tersebut. Akhirnya program tersebut dihentikan. Laboratorium kosong. Kemudian masih di Kebun Raya Bogor terdapat bangunan yang sudah lama ditinggalkan dan terbengkalai. Bangunan tersebut adalah bangunan bekas laboratorium. Suasana mencekam pun sudah terasa di sekitar bangunan ini. Dan pengalaman janggal pun pernah dialami oleh seorang petugas yang hendak membersihkan area bangunan ini. Pengalaman janggal tersebut bermacam-macam, mulai dari suara-suara aneh yang terdengar dari dalam bangunan, penampakan sosok wanita bule, dan ada juga yang pernah melihat sosok tinggi besar yang berwarna hitam pekat. Bahkan yang paling parah, seorang petugas kebun pernah melihat penampakan di sekitar bangunan ini. Kemudian setelahnya petugas tersebut jatuh sakit hingga berhari-hari. Masih banyak kisah-kisah mistis yang terjadi di Kebun Raya Bogor. Benar atau tidaknya kisah-kisah tersebut kita serahkan semuanya kepada yang di atas.
Nantikan kisah-kisah horor selanjutnya di segmen Perjalanan Misteri yang akan tayang setiap malam Jumat. Terima kasih bagi yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share apabila video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, saya akhiri perjumpaan kita kali ini dan see you next time. Bye-bye.